Nah, didirikanlah oleh Bu Sudarti waktu itu, buka jurusan baru tahun 2009, jurusan Tata Busana. Guru yang mengajar itu diawali dengan perpindahan dari guru produksi busana gitu ya. Ya, kelas 10 sekarang 3 rombel, kelas 11 3 rombel, dan kelas 12 2 rombel. Jadi anak kita ini harus mampu menyusun laporan keuangan berbasis SAK ETA. Nah, jadi berdasarkan kurikulum yang berlaku secara nasional, merujuk pada komputer ya Bu ya, jadi yang aplikasi akuntansi ya, yang pastinya dia upgrade ya Bu ya, relevan dengan dunia kerjanya ya Bu ya. Berarti di semua sektor ya Bu ya, mau kayak manapun, misalnya seperti yang berarti ya berhubungan juga dengan jurusan-jurusan lain ya Bu ya. SKKNI ya, karena memang tujuannya adalah untuk penampungan di industri, ya kan? What's Kanpat? Biar beda, asikin aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Ivan. Kali ini akan membawa sebagai host pada podcast hari ini ya. Di samping saya sudah ada dua kaproli ya, kaproli jurusan. Itu Bu Suryati. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jurusan mana Bu? Dari jurusan akuntansi. Akuntansi, kaproli akuntansi. Dan Ibu Saya Heftanti. Ibu Heftanti, kaproli dari jurusan Desain dan Produksi Busana. Desain dan Produksi Busana. Baik, ini host ya para ibu sekandi ya, host tangguh. Di sini ibu-ibu ini akan memberikan informasi ya dengan tema hari ini, yaitu mengenal lebih dalam tentang jurusan di SMK Negeri 4 Pekanbaru. Oke, sebelumnya terima kasih Bu sudah memenuhi undangan ya tim podcast Media Center SMK Negeri 4 Pekanbaru. Baik Bu, di sini kita akan bertanya mengenai tentang jurusan, fokusnya dua jurusan Ibu tadi, akuntansi dan busana gitu ya Bu ya. Pertama mengenai profil lah dulu ya, kita akan mengenali dulu Anda biar tahu dulu kan apa sih jurusan-jurusan di sini dan apa sih profilnya seperti apa ya Bu ya. Boleh dikenalkan Bu seperti apa jurusan ini? Siapa dulu? Ibu Suryati lah dulu ya Bu ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya ingin memperkenalkan dulu sebelum melanjutkan ke profil. Akuntansi ini sudah berada di SMK Negeri 4 9 tahun yang lalu. Tepatnya ya di tahun 2016. Dan waktu itu masih 2 rombongan belajar, 2 kelas gitu. 2 kelas. Dengan guru 3 orang. Hanya 3 orang ya Bu ya? 3 orang. Nah, seiring berjalan waktu, setiap tahun itu peminatnya meningkat, itu signifikan. Sehingga sampai saat ini jurusan akuntansi terbanyak di SMK Negeri 4. Oh, luar biasa. Jumlahnya adalah 12 rombel. 12 rombel ya Bu ya? Dengan kalau dijumlahkan siswanya sekitar 600-an. 600 lebih. Baik. Kelas 10 4 rombel, kelas 11 4 rombel, dan kelas 12 4 rombel. Tuh. Kemudian gurunya juga bertambah. Seiring dengan berjalan waktu, total jumlah gurunya menjadi 10 orang gitu. Di luar guru normatif lah ya. Khusus guru akuntansi saja itu 10 orang. Yang sebelumnya tadi 3 orang. Sekarang gurunya udah 10 orang. Di luar pelajaran yang lain gitu. Lumayan ya Bu ya. Itu udah lama ya, 2016 ya Bu ya? Iya. 2016. Baik, kalau Ibu Heftanti. Oke, terima kasih. Jurusan Desain Produksi Busana ini mulai berdirinya dahulunya itu 2009 dengan jurusan Tata Busana. Ya. Nah, itu diawali dengan 1 rombel. 1 rombel ya? Pada mulanya SMK 4 ini kan kelompoknya kelompok kriya. Jadi adanya dulu jurusannya kriya tekstil dan kriya kayu. Nah, setelah diperbolehkan oleh kementerian atau oleh dinas boleh membuka jurusan lain. Nah, didirikanlah oleh Bu Sudarti waktu itu, buka jurusan baru tahun 2009, jurusan Tata Busana. Guru yang mengajar itu diawali dengan perpindahan dari guru kriya tekstil ke guru busana. Karena guru yang mengajar di kriya tekstil itu backgroundnya sarjananya adalah sarjana busana, tidak ada yang jurusan kriya tekstil. Jadi guru kriya tekstil dipindahkan mengajar ke
guru busana ke jurusan busana. Baik. Nah, meskipun kita diawali dengan satu kelas dan baru buka, ya, waktu itu perlombaan di tingkat kota LKS, waktu LKS itu kan ada tingkat kota dan tingkat provinsi ya. Iya. Nah, di tingkat kota kita bersaing sama SMK Negeri 3 waktu itu. Alhamdulillah kita memperoleh juara 1. Meskipun kita baru buka zaman dulu ya, Baru buka, Ibu, ya? 2009 itu. Udah ada prestasi, Dan kita Ibu. udah sampai langsung anak ke tingkat nasional, Iya. tingkat provinsi dan langsung ke tingkat nasional. Nah, beriring berjalan waktu, berkembang. Nah, sampai sekarang udah mencapai 8 rombel. 8 rombel ya, Bu, ya. Dan nama jurusan sesuai dengan perkembangan kurikulum udah berubah menjadi desain dan produksi busana. Namun jurusan itu desain dan produksi busana jika anak-anak telah mencapai di kelas 11 dan 12, di kelas 10 di kurikulum tetap jurusan tata busana. Mereka di kelas 11 dan 12 telah masuk ke kejuruannya jadi desain dan produksi busana. Desain dan produksi busana aja, Ibu, ya. Ya, kelas 10 sekarang 3 rombel, kelas 11 3 rombel, dan kelas 12 2 rombel. Jadi sekarang udah ada 8 rombel, sekitar 290 siswa. Wah, lumayan ya, Bu, ya, banyak, Bu, ya. Itu untuk secara profil singkatnya, Ibu, ya. Itu untuk di jurusan masing-masing. Terus untuk ini nih, Bu, kalau kita lihat ya, kira-kira sih apa aja sih, Bu, yang dipelajari sih kalau untuk Bu Sriati dulu, apa sih yang dipelajari, Bu, di akuntansi ini, Bu, gitu ya? Nah, kompetensi akuntansi itu sebetulnya kita merujuk pada kurikulum yang berlaku sekarang. Samping itu juga karena nanti kelas 12 ada uji kompetensi, namanya uji kompetensi kejuruan, di mana diselenggarakan oleh LSP. Nah, kita mengikuti skema sertifikasi gitu. Jadi anak kita ini harus mampu menyusun laporan keuangan berbasis SAK ETAP. Nah, jadi berdasarkan kurikulum yang berlaku secara nasional, merujuk pada uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LSP, jadi kita mempersiapkan siswa kita sesuai dengan itu tadi. Nah, jadi misalnya siswa kita mampu menyusun laporan keuangan, baik secara manual maupun secara komputer. Jadi kita menggunakan aplikasi. Aplikasi akuntansi itu yang kita pelajari itu ada 2. Ada Mayop, kemudian ada Accurate gitu. Nah, yang Accurate ini biasanya dipakai di dunia kerja. Jadi alhamdulillah ya, kebetulan guru kita ada yang memiliki kompetensi di bidang itu. Jadi anak kita dipersiapkan juga ya sebagai bekal mereka nanti setelah tamat untuk bersaing di dunia kerja, yaitu kompetensi akuntansi komputer. Yaitu Accurate gitu. Samping itu juga mereka belajar manual. Karena manual ini form-form yang ada dengan saya ini sangat banyak. Di samping mereka belajar komputer, itu mereka juga harus mampu mengerjakan pembukuan secara manual. Di mana form yang digunakan ini sangat banyak memang. Ya, nah mereka harus bertahap mengerjakannya karena dia sifatnya berkesinambungan. Nah, artinya mereka menguasai dulu dari tahap A, lanjut ke tahap B, sampai tahap akhir gitu. Sehingga proses pembukuan berjalan dengan lancar. Nah, dengan mereka memahami secara manual, itu mereka akan gampang melaksanakan ini secara komputer gitu, menggunakan software yang digunakan. Oh gitu ya, Bu, ya. Menarik nih, Bu, ya. Jadi di sini kita bisa lihat juga ya, anak-anaknya juga di samping dia buat manual, dia juga mahir nanti menggunakan komputer ya, Bu, ya. Jadi yang aplikasi akuntansi ya, yang pastinya dia upgrade ya, Bu, ya, relevan dengan dunia kerjanya ya, Bu, ya. Berarti cari langsung profil jurusan ini sebenarnya penyusunan untuk apa ya, Pak? Laporan keuangan dari kelas perusahaan, Bu? Ya, Gina, dari perusahaan mikro, menengah. Mikro? Ya, mikro, kecil dan menengah. Mikro kecil dan UMKM ya, Bu, ya. Kecil lagi menengah ya, Bu, ya. Jadi untuk SMK ini dia udah bisa lah kira-kira, Bu, ya, untuk membuat laporan keuangannya gitu ya. Karena laporan keuangan ini apa ya, di AKL ini khususnya itu ya akuntansi yang lembaga ya, Bu, tadi, Bu, ya. Kalau akuntansi lembaga itu berbeda lagi. Akuntansi lembaga itu akuntansi pemerintahan. Di mana standar akuntansinya SAP, standar akuntansi pemerintah. Kalau akuntansi yang pembukuannya banyak, memang di akuntansi lembaga ada juga menggunakan form. Ada juga.
Cuma itu untuk standar akuntansi pemerintahan. Memang ada kebetulan ini ada juga nanti ya. Ada persamaannya juga sih, perbedaannya nanti ya di dalam akuntansi lembaga itu ada beberapa lah gitu. Karena akuntansi lembaga ini kan keanggaran pemerintah. Nah, sedangkan perusahaan kan endingnya kan mencari laba atau keuntungan. Betul. Itulah perbedaannya. Berarti gini menarik ya Bu ya. Kalau akuntansi ini kan berarti memang skill individunya kuat banget ya Bu ya. Karena nanti dia kan lebih banyak juga jasa ya Bu yang diberikan ya. Memang jasa. Jasa ya Bu ya. Kalau dibilang produk, produknya bentuk jasa ya Bu ya. Jasa itulah jasa penyusunan laporan keuangan. Kemudian juga belajar pajak. Belajar pajak ya Bu ya. Pajak. Jadi misalnya mereka menghitung ini pajak penghasilan perusahaan. Iya, benar. Perusahaan tadi banyak jenisnya, itu yang dipelajari. Betul. Membuat laporan pajak. Kemudian ada mata pelajaran pilihan juga. Kemudian mata pelajaran pilihan kita ambil perbankan syariah. Perbankan syariah. Kenapa? Karena ya sekarang ini kan lagi maraknya perbankan syariah. Kalau seandainya tahu anak kita magang atau PKL di bank syariah, mereka sudah kita bekali pengetahuan tentang perbankan syariah gitu. Jadi ada dipelajari di sekolah dalam mata pelajaran pilihan. Oh, baik. Gitu ya Bu ya. Jadi sebenarnya berarti jurusan ini juga terus dipakai ya Bu ya. Karena kan jasa keuangan dipakai di semua sektor. Di semua sektor ya Bu ya. Mau kayak manapun, misalnya seperti yang berarti ya berhubungan juga dengan jurusan-jurusan lain ya Bu ya. Karena kan kalau jurusan lain ini berproduk mungkin seperti itu ya Bu ya. Cuman berarti produknya kan dia pasti ada dijual ya Bu ya. Ada jual beli, berarti pasti ada penghitungan keuangannya ya Bu ya. Pasti ada pembukuannya. Pembukuan gitu. Ujungnya akuntansi itu dipakai. Akuntansi ya Bu ya. Dimanapun, di semua sektor. Iya, kita melihat nih kebanyakan akuntansi bertanya kan kemana. Terus gimana Bu masalah untuk kira-kira berarti untuk dunia kerjanya mereka udah bisa mengisi di bagian apa aja tuh Bu kira? Memang kalau untuk mengisi seperti PKL gitu kan. PKL ini kami kesulitannya karena di bagian keuangan itu kan agak sensitif gitu kan. Kenapa? Karena masalah keuangan. Jadi kalau anak SMK yang magang di dunia usaha, dunia industri, mereka itu ya kadang-kadang ditempatkan di bagian mengarsipkan dokumen, kemudian mengelola data transaksi keuangan, tidak di bagian menyusun laporan keuangan, karena bagian itu merupakan bagian yang vital di perusahaan. Jadi anak kita paling tidak mereka mengamati, kemudian mereka juga melihat bagaimana aplikasi apa yang digunakan oleh dunia usaha itu, paling tidak mereka tahu gitu. Jadi pengetahuan tentang itu paling tidak mereka bawa nanti setelah mereka selesai melaksanakan PKL. Kemudian setelah mereka tamat nanti memang luar biasa, persaingannya banyak. Betul. Ya tamat akuntansi sangat banyak, menjamur. Nah itulah yang kita persiapkan di SMK ini, bagaimana supaya anak kita bisa bersaing di dunia kerja. Jadi kompetensi yang diharapkannya seperti itu ya Bu? Iya, mereka harus memiliki skill di bidang komputer sesuai dengan era digitalisasi. Betul. Ya, betul. Sekarang ini tidak manual lagi. Memang secara kita belajar manual memang tidak boleh ditinggalkan untuk dipelajari. Tapi di dunia kerja manual nggak digunakan lagi. Nggak digunakan ya Bu ya? Sebagai arsip gitu Bu? Ya, paling-paling mereka ya hanya mengarsipkan dokumen misalnya, mencatat dokumen transaksi itu aja. Tapi kalau untuk pembukuan secara itu sudah menggunakan software akuntansi sangat banyak berkembang sekarang bermacam-macam. Mengikuti perkembangan zaman berarti ya Bu ya. Walaupun tadi dia manual, sekarang sudah. Dulu mungkin kita lihatnya ada akuntansi itu mesin ketik itu Bu, ngetik-ngetik gitu kan. Sekarang udah diganti karena lagi udah ada aplikasi yang mempermudah ya Bu ya. Tinggal mengentry data, membuat jurnal gitu kan, langsung menghasilkan laporan keuangan. Kayak buku besar itu ya, ada juga keuangan gitu ya Bu ya. Oke, menarik nih Bu. Terima kasih Bu Syati. Gimana nih kita tanya juga nih Ibu Heftanti. Gimana Bu kira-kira kalau dari Bu Heftanti? Untuk di pembelajaran di busana ya, desain dan produksi busana itu di kelas 10 kita kan memiliki kurikulum. Namun dalam pengajaran kurikulum kita itu kita selalu mengacu pada SKKNI ya. Karena memang tujuannya adalah untuk penampungan di industri, ya kan, tenaga kerja ke industri. Nah, untuk di kelas 10 kita memiliki kalau di busana itu namanya elemen. Ada 9 elemen, elemen dasar yang harus habis diberikan di semester 1 dan 2. Ya. Nah, untuk itu
pelajaran yang 9 elemen itu hanya ada 2 elemen yang mengacu untuk praktek, yaitu pembuatan pola dan teknik dasar menjahit. Nah, itu kita berikan di kelas 10. Untuk selanjutnya kelas 11 dan 12 itu ada 7 elemen. Nah, disitulah baru kompetensi kejuruan mereka. Siswa harus menguasai 7 elemen di kelas 10, kelas 11 dan 12. Nah, apa saja elemen tersebut? Kita dalam pembelajarannya tetap mengacu kepada SKKNI. Nah, disinilah kita seperti yang ada di sini, dalam pembuatan busana ini diawali dengan membuat desainnya dahulu. Jadi siswa diberi kompetensi untuk membuat desain. Setelah desain ini ada, desain ada, mereka akan menganalisa desain yang mereka buat. Setelah ada desain mereka akan membuat perencanaan bahannya apa, kesempatan apa desain mereka, kesempatan harus disesuaikan, busananya itu disesuaikan bahannya. Kita tidak akan mengambil sembarang bahan ya. Seperti busana tidur, kita kain apa yang cocok. Nah, jadi itulah kerja di busana. Tidak sembarang kain ini, saya mau buat baju ini, tidak. Harus ada, karena pembelajaran di busana itu ada pemilihan bahan tekstilnya. Jadi bahan tekstil harus sesuai dengan kesempatan apa busana yang akan dibuat. Nah, setelah desain dibuat, mereka setelah membuat perencanaan, kemudian lanjut membuat polanya. Nah, membuat pola, kemudian baru lagi nanti menggunting dan proses-proses menjahit selanjutnya. Namun semua sampailah dia menjadi produk, sampai ada hiasan seperti di sini. Ini kan dihias dengan payet mote, Nah, pembelajaran menghias busananya juga ada. Jadi menjadilah suatu produk yang layak dijual, yang berkualitas, karena menghias busana itu tujuannya adalah untuk mempertinggi daripada kualitas dan mutu daripada busana tersebut. Jadi busana kita layak jual. Nah, ini dapat kita diaplikasikan oleh siswa dalam pembelajaran PKKWU menjual produk busana. Karena dalam pelajaran PKKWU-nya mereka wajib menjual produk. Jadi terpakai ya Bu ya. Memang pengetahuannya dari step dari pembuatan pola tadi Bu bilang ya. Dari desainnya desain lagi. Dulu. Bahan bakunya. Carinya bahannya yang sesuai. Sesuai dengan tema yang akan dia buat ya Bu ya. Seperti ini. Oh, jadi sampai nanti PKWU-nya bisa menjual. Berarti nanti ada pamerannya ya Bu ya? Nah, biasanya ada. Ada ya Bu ya? Kalau kita selalu mengikuti event-event kalau ada pameran kan. Nah, dan siswa juga setelah mereka praktek, mereka mencoba terkadang dipersensokan di pentas seni kita di sekolah kita, ataupun mereka dalam mata pelajarannya mereka memakai, kemudian nanti mereka membuat medianya, mungkin di media sosialnya, kemudian dikirim ke gurunya. Nah, mereka akan menjelaskan busananya itu kan. Betul. Oh, mereka adakan fashion show juga biasanya Bu ya, anak-anaknya Bu ya. Dia menampilkan hasil produknya ya Bu ya. Itu merupakan juga salah satu motivasi untuk anak kan. Ini sangat jarang ya Bu ya, kalau untuk busana kan jarang sekali ya Bu ya, jurusan juga di kita, apalagi yang baru ini juga busana. Jarang. Jadi saya selalu memotivasi siswa di kelas 10 karena kelas 10 itu tidak semuanya yang ingin di jurusan busana. Mungkin jurusan busana juga begitu kan. Kami kemarinnya kan mau DKV Bu, tapi saya selalu memotivasi siswa supaya mereka senang di jurusan busana, senang aja udahlah. Meskipun mereka tidak bisa nantinya melihat karena jiwa atau bakat mereka nanti kan berbeda. Kadang ada keterampilan kan Bu, makanya kan gitu Bu. Kayak dia sebenarnya mampu, senang gitu, tapi keterampilannya kurang gitu ya. Jadi saya bisa diasah ya Bu ya. Saya bimbing, saya motivasi, saya tampilkan fasenso yang telah ada, baik itu perpisahan, baik pun ada di sekolah kita, untuk memotivasi mereka. Saya hobi ini, nggak apalah saya masuk di jurusan busana ini. Saya nanti ikut fasenso. Jadi ada berbagai upaya untuk memotivasi siswa agar dia tetap betah di busana itu. Oke. Terus gimana Bu? Kayak kita lihat bagaimana sih jurusan ini tetap dia beradaptasi dengan perubahan sekarang nih Bu, gitu ya. Bagaimana sih kiat-kiat Ibu maksudnya ya? Kayak Bu Eftanti misalnya kan dengan sekarang ini pekerjaannya, peluangnya bagaimana untuk ke depan Ibu jurusan kita Bu gitu.
Kalau Bu Eftanti, kalau Bu Suryati juga gimana gitu, kira kita ke Bu Suryati dulu deh untuk peluangnya Ibu ya. Maksudnya peluangnya apa sih dengan sekarang kalau di akuntansi ini gitu? Kemana saja sih mereka bisa mengembangkan gitu kan Bu? Gitu kira. Baiklah, kalau untuk peluang sekarang, ini kan Iya. sekarang zaman digitalisasi, semua Iya, betul, Bu. serba komputer dan Iya, semua betul. serba teknologi yang canggih. Iya. Jadi tentu peluangnya kalau untuk akuntansi sebetulnya banyak. Mm, Peluangnya banyak dimanapun, kalau untuk akuntansi kan memang dipakai. betul ya Bu Nah, ya. tetapi tantangannya bagi kita Mm-mm. sebagai guru, Iya. ya tentu kita harus berusaha ya memberikan kompetensi yang sesuai dengan perkembangan sekarang ini gitu. Betul. Membekali peserta didik dengan kompetensi kira-kira apa yang dibutuhkan oleh Betul. dunia kerja saat ini. Nah, untuk itu kami ya berusaha memotivasi siswa belajar tentang ini software akuntansi, karena memang itu yang Oke. yang menjadi apa namanya itu yang dibutuhkan oleh dunia Butuhkan. kerja. Iya, iya. Kemudian mereka juga harus mahir dalam membuat laporan pajak. Baik. Nah, ini betul. juga mereka pelajari di kelas 11 dan 12. Dipelajarinya Ibu ya. Kelas 11 dan Oke, 12 oke, oke, gitu. oke. Nah, jadi juga untuk di samping mempersiapkan mereka mendapatkan sertifikat ya, Iya. sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP Mm-mm. ya, yang seperti Bu Eftanti bilang tadi, bahwa Iya. kita juga di samping kurikulum kita mempersiapkan siswa ini juga sesuai dengan SKKNI, Iya. standar kompetensi kerja nasional kan. Betul, Nah, betul, betul. nah, berdasarkan itulah kita mempersiapkan siswa kita sehingga peluang yang nanti pada saat mereka sudah tamat itu terbuka lebar gitu, dimanapun mereka nanti bekerja ya mereka bisa bersaing gitu, karena mereka sudah memiliki kompetensi yang kita bekali insya Allah. Itu ya Bu ya. Itu kalau dari Insya Allah dengan akuntansi. itu ya Bu ya bisa ya Bu ya terlaksana ya Bu ya. Berarti ya beradaptasi dengan tadi Bu sampaikan. Kalau hidup Bu Eftanti gimana Bu? Nah, dalam peluang untuk Mm-mm. siswa ya, untuk output kita akan memberikan materi dengan memperhatikan sinkronisasi dengan antara kurikulum kita dengan dunia usaha. Usahanya industri ya. Dunia industri ya, Eduka ya. Mm-mm. Jadi pembelajaran sekarang kita berikan, kami akan melihat di industri itu apa pesanan yang banyak dijahit Betul, sama betul. industri. Orang memesan sekarang apa? Misalnya kalau baju pesta, ya kalau baju pesta, kami akan mempermahir kepada siswa tentang busana pesta. Iya. Ya, kalau tentang busana kerja, itu kan kalau di industri sedikit, kami tidak akan memperdalam untuk busana kerja, tapi kami memberikan, tapi kami tidak perdalam. Jadi pembelajarannya itu kita selalu mensinkronisasi dengan kurikulum, dengan industri. Kemudian misalnya di industri itu kan banyak menerima kebaya gitu kan. Kita akan memberi kebaya seperti contoh ini dengan hiasan-hiasan karena tidak perkembangan teknologi ya, ilmu-ilmu dengan menghias untuk tinggi mutu busana. Kita akan selalu memberi dan memberikan cara menghias kepada siswa karena mapelnya juga ada menghias busana. Ada menghias ya Bu ya. Jadi untuk kalau peluang kerja itu sebetulnya untuk busana lebih banyak itu untuk berwirausaha. Berusaha ya. Meskipun untuk ke industri, kalau garment kita kan di Pekanbaru ini tak ada. Yang banyak kan industri rumah tangga. Betul. Jadi memang ada siswa yang bekerja di industri-industri atau beberapa butik di Pekanbaru. Namun kalau kita melihat di penelusuran tamatan, itu banyak siswa kita yang membuka usaha. Muka usaha ya, berarti berusaha tadi Bu ya. Berawal biarpun mereka sedikit-sedikit tapi mempunyai keberanian untuk menggunting atau menerima pesanan orang. Oh gitu ya Bu. Ya kalau kita lihat itu susah kita mencari anak tamatan busana yang tidak bekerja. Iya. Nah, rata-rata mereka bekerja. Meskipun saya selalu memotivasi siswa meskipun mereka melanjutkan ya tetap menjahit. Kalian punya ilmu, kalian punya kompetensi. Sayang, jahit baju sendiri, lihatkan ke temanmu, ini baju saya yang jahit loh. Nanti mereka kan akan coba loh jahitkan baju saya satu. Nah, sambil kuliah pun mereka bisa membuka usaha. Iya. Jadi produknya mereka seperti peluangnya, berarti peluang usaha mereka malah banyak berwirausaha ya Bu ya. Banyak ya, kayak melanjutkan ada juga ya Bu, tapi kebanyakan malah berwirausaha ya Bu ya. Kalau di Ibu Suryati tadi mereka banyak melanjutkan ya Bu ya. Karena tadi kayak Bu ya mungkin dengan standar perusahaan juga ya Bu ya. Kalau dia tidak melanjutkan mungkin hanya sebatas
usaha kecil ya Bu ya, dia bisa kelola ya Bu ya. Jika dia melanjutkan ke kuliah lagi, mungkin perusahaannya ya berarti Bu ya. Kompetensinya tentu meningkat. Meningkat ya Bu ya. Walaupun produknya sebenarnya kan ya akuntansi membeli produk juga ya, hasil produk ya mungkin dia pengurusan laporan tadi ya Bu ya. Laporan itulah hasil audit lebih tinggi lagi, betul Bu. Jadi sambil kuliah kalau anak tamatan busana, mereka bisa menerima pesanan, bahkan uang kuliahnya mereka bisa bayar dari uang jahitan mereka kan. Itu yang peringkat 6 LKS tahun 2023 ya, yang Ranti kuliahnya di UIN sekarang. Itu saya lihat postingan dia media di apanya kan, status WA dia tetap menerima pesanan, banyak pesanan. Kalau kerjasamanya gimana tuh Bu? Kalau kerjasama di bidang ini nih kan, kerjasama kita nih ada nggak kerjasama Bu dengan industri itu? Ya tentu ada ya. Untuk kerjasama MOU kita sama industri tentu ada. Kemarin itu untuk busana ada 24 industri ya, industri dan mereka juga mau menerima siswa yang udah tamat. Dan siswa kita kan kalau yang belum punya kepercayaan diri untuk menggunting baju orang, mereka kerja dulu. Saya biarkan mereka kerja dulu, ambil ilmunya, udah percaya diri kamu, udah yakin kamu buka usaha sendiri. Jangan bekerja sama orang karena kita punya ilmu, kita punya kompetensi sendiri. Gitu ya Bu ya. Saya begitu memotivasi siswa. Biarlah mereka, karena kan kalau tamatan SMK nih rasa percaya dirinya mereka masih labil kan, nggak takut Bu, takut kan gitu. Biarlah mereka bekerja dulu sama orang. Nanti baru betul Bu ya. Jadi itu bentuk kerjasama ya Bu ya. Padahal ada berapa ya Bu ya. Kalau untuk melanjutkan lebih tinggi lagi Bu, kampus di sini banyak nggak Bu? Nah kalau untuk kampus ya, tahun waktu saya sekolah, saya kan dari SMKK atau di sekolah kejuruan tahun 90-an ya, tahun 90-an itu tamatan sekolah kejuruan itu harus nilai 7 STTB baru bisa melanjutkan. Itu zaman dulu ya. Harus 7. Memang susah untuk melanjutkan untuk sekolah kejuruan. Dulu Spenmaru namanya ya, Spenmaru. Nggak bisa. Namun untuk sekarang itu tidak lagi melihat nilai kan. Semua jurusan di SMK udah bisa melanjutkan ke perguruan tinggi tergantung dari minat dari siswa kita. Jadi kita selalu menanamkan meskipun mereka melanjutkan jangan hilang kompetensinya. Betul. Tetap diasah. Ini menarik nih kalau bilang tadi. Ada juga yang ke FMIPA. Oh, ada yang jurusan matematika FMIPA anak busana. Ada juga ya. Ada ya. Nah, karena mungkin mereka bakatnya di situ kan. Ingat ya, tapi saya selalu menanamkan jangan hilang jahitanmu ya. Iya. Kayak nggak mesti ke jurusan itu ya Pak, karena SMK ini kan masih mencari ya Bu ya. Kadang ini sebagai dia Pak, banyak juga sih yang lari jurusannya setelah dia jalan. Tapi setelahnya bekal ini bisa dibawanya kayak belum tadi. Tamat pun SMK capaian dia kan lumayan nih Bu, bisa buat usaha sendiri. Dan kayak Bu Suryati bilang tadi, bisa juga dia mengisi UMKM untuk keuangannya Bu ya. Berarti target itu udah bisa aja ya Bu ya, dengan UKK tadi. Luluslah dia kompetensi tadi, berarti dia punya kemampuan itu ya Bu ya, seharusnya yang keluarnya bisa membuat laporan keuangan. Kayak tadi nih dibuat nanti misalnya kita buat tempat busana atau butik lah katakan namanya, terus ada penghitungan laporan lah pasti Bu ya. Jadi dibutuhkan juga pasti orang akuntansi. Jadi pelajarannya lintas jurusan kan? Iya benar. Lintas jurusan. Berarti memang ini nih sangat dibutuhkan, sampai saat ini pun masih sangat dibutuhkan ya jurusan-jurusan ini ya Bu ya. Busana ini juga ya Bu ya, banyak sekali peluang usaha, berwirausaha mandiri ya Bu ya. Nah, maaf ya, saya potong. Ada slogan itu dari Pak Nathan. Pak Nathan itu ketua Garmen se-Indonesia, kan dia pemateri tentang busana, juri-juri. Dia selalu menanamkan kepada kami dan tanamkan kepada anak didik Anda, kata dia, bahwa tidak ada anak tamatan tata busana yang miskin. Sampai seperti itu ya. Sampai gitu dia ngomong untuk memotivasi siswa. Karena apa? Punya mesin jahit satu, punya gunting, kamu udah bisa berpenghasilan katanya. Betul. Dan merugilah para lelaki yang tidak mendapatkan, yang tidak mencari istri jurusan tata busana. Kata Pak Nathan selalu memotivasi begitu. Untuk anak kelas 10 tolong sampaikan ke anak kelas 10 gitu katanya. Itu kalau apa ya Bu ya? Kalau aktif kegiatan perlombaan sering diikuti ya Bu ya? Kita selalu ikut. Kita apa Bu prestasi untuk di jurusan? Ada Bu? Iya ada. Ya, meskipun lomba-lomba tingkat kota kita selalu ikut kan. Busana ikut ya Bu ya? Busana juara 1, juara 2. Bahkan kalau untuk LKS kita udah sampai ke nasional. Dan sempat kita peringkat 6 ya.
peringkat 11 bagikan masuk 10 besar. Udah juga ya. Udah. Kalau kita tetap juga ya Bu ya, Bu Iya. Seti ya. Kalau untuk akuntansi, event-event lomba sering juga diikuti ya. Ya. Misalnya diadakan oleh kota. Cuma yang untuk tingkat nasional yang diadakan oleh dari kementerian mengadakan itu akuntansi yang sudah tidak ada lagi sejak tahun 2016. Gitu ya. Tapi event lomba seperti yang diadakan oleh UNRI, Universitas Riau, itu mereka selalu ikut setiap tahun itu. Alhamdulillah dulu pernah tahun 2023 yang diadakan oleh PCR, itu juara 3 kita se-Indonesia lomba mayok. Mayok. Alhamdulillah ya. Kemudian juga yang diadakan oleh FK UNRI, pernah juga juara 1 siklus akuntansi, menyusun laporan keuangan. Kemudian mengerjakan soal-soal teori akuntansi juga pernah mendapat juara 3. Banyak ya Bu ya. Alhamdulillah kita kemarin dia udah lumayan juga ya Bu ya, banyak prestasi yang diukir anak-anak kita ternyata ya Bu ya di SMK ini. Alhamdulillah, menarik sekali ya. Nah, waktu juga ada di penghujung. Saya juga Bu, saya butuh kira-kira apa sih Bu saran dan kritik dan saran lah Bu, motivasi untuk anak kita yang sekarang lagi menjalankan gitu ya Bu, pembelajarannya gitu Bu untuk ke depan. Kira-kira Bu Tanti gimana gitu? Saran atau motivasi ya? Ya, kalau boleh. Saya selalu menyarankan memotivasi siswa yaitu ya gini. Dari SMK kamu telah memiliki kompetensi. Ya, asah terus kompetensimu. Karena kompetensi kita busana ini adalah profesi. Ya, profesi itu mahal loh, Nak. Saya selalu memotivasi siswa. Profesi itu mahal. Mengapa saya sebut mahal? Karena jasa, karena membuat baju ini ada seninya juga. Menjadi suatu produk. Berapa harga jasa satu baju? Mahal kan? Kata saya. Saya berani ngomong begitu mengapa? Banyak lulusan S1, S2, S3, bahkan mereka yang mungkin di rumah saja, mereka ujung-ujungnya kursus menjahit, mencari ilmu menjahit. Kamu dari SMK, dari usia berapa kamu? 16 tahun, kamu telah memiliki kompetensi menjahit. Asah terus kompetensimu, asah terus profesimu. Ini profesi yang mahal. Betul, bagus sekali. Banyak itu yang tamatan S1 yang kursus menjahit ya. Nah, bingung Bu. Nggak ada kegiatan kursus jahit. Sementara kita udah punya potensi. Benar-benar betul sekali itu Bu. Gimana Bu Suryati kalau akuntansi, karena memang jurusan akuntansi ini sangat banyak ya. Artinya tamatan akuntansi itu sangat banyak, apalagi sarjana akuntansi. Kemudian orang-orang yang memiliki sertifikat akuntansi juga banyak di luar sana. Pajak juga kan. Nah, tentu mereka ini adalah yang persaingan lah untuk anak SMK gitu. Artinya tamatan SMK ini kan istilahnya ya baru sedikit lah ilmu yang mereka dapat. Namun demikian ya motivasi kami mereka tetap semangat ya kalau mereka memang betul-betul ingin melanjutkan kompetensi mereka, itu mereka tetap semangat melanjutkan pendidikan akuntansi sehingga mereka nanti suatu saat bisa menjadi seorang akuntan yang bagus gitu kan, menjadi seorang akuntan yang profesional gitu. Itu harapan kami jika memang anak tadi betul-betul memiliki keinginannya itu, bakatnya itu di akuntansi. Di pesan kami tetaplah update ya Bu ya. Akuntansi, karena memang perkembangan teknologi untuk software akuntansi itu sangat pesat perkembangannya. Jadi kita harus ikut ya perkembangan itu gitu, jangan sampai tertinggal. Setidaknya pun Bu, mungkin dia potensinya tidak pun dia berusaha pun dia bisa buat laporan dia sendiri ya Bu ya. Bisa. Misalnya kemampuan atau orang tuanya punya kerjaan ya Bu ya. Orang tuanya misalnya tetangga, kita bantu laporannya gitu ya. Dia cuma pahamnya, ada yang orang pahamnya cuma membuat aja, tapi dia nggak bisa tahu untung rugi, kayak mana BEP ya Bu ya, break-even pointnya kapan dia mesti rugi atau dia akan untung gitu. Itu kan harus dipelajari ya Bu ya. Tuh, berarti itu semangat motivasi ya Bu ya. Sama dengan jurusan busana, tidak pun kamu membuka usaha atau menjahit baju orang, jahitlah baju keluargamu. Ya kayak gitu ya Bu ya. Dari hanya jadi bisa ya. Nggak mungkin kita robek tanggal lepas jahitan celana anak kita lempar ke orang, jahitlah baju keluarga. Setidaknya pun bermanfaat pastinya ya Bu ya, sangat bagus bermanfaat. Baik Bu, aduh waktunya nih udah habis kayaknya ya.
sangat seru sekali nih pembahasannya nih Bu ya tentang jurusan kita nih Bu ya. Mungkin di lain waktu kita akan coba lagi. Mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk lebih lanjut lagi ya Bu mengenai jurusan kita. Oke, terima kasih buat Anda semua, buat para pendengar juga di Podcast 4. Podcast 4. Biar beda, asikin aja.